anggota dari institusi yang satu ini selalu ada aja gebrakannya yang bikin netizen ini makin-makin gitu ya, makin-makin ya trash issue gitu kan, makin-makin gak percaya gitu kan ya. Haduh, ini lagi-lagi kasus gitu, lagi-lagi kasus yang melibatkan salah satu anggota polisi gitu kan, tepatnya di Polda Jawa Tengah, Jateng gitu kan ya, yang diduga ini menipu puluhan wanita. Waduh. Jadi buat cewek-cewek yang mencari cowok-cowok berseragam, halo dek gitu kan ya, harus selalu hati-hati ya gitu kan ya. Tetap istilahnya, pemikirannya ini dijaga, jangan cinta buta gitu ya. Mentang-mentang lihat orang berseragam gitu kan, terus pasti baik gitu kan ya, pasti mengayomi gitu, belum tentu gitu ya. Kayak kasus yang satu ini gitu kan, diduga menipu puluhan wanita, bayangin puluhan ya. Waduh, kita akan reaction beritanya, informasinya seperti apa yang kami reaction dari akun Instagram Dunia Hari Ini 17 gitu kan ya. Tipu puluhan wanita, anggota Polda Jateng merasa kebal saat dilaporkan gak bakal tembus kalau uangmu gak banyak gitu ya. Ini ada capturean chat gitu ya. Aku udah tahu kamu lapor gak bakal tembus kalau uangmu gak banyak gitu. Itu kayak mungkin salah satu chat dari perempuan tersebut, terus dibalas gitu, terus akhirnya di capture gitu. Langsung aja kita akan lihat seperti apa reaksi dari netizen gitu kan ya. Secara tidak langsung dia membuka aib institusi tersebut gitu ya. Titik terendah seseorang lelaki adalah menjadi polisi gitu ya. Apa yang dia katakan itu benar gitu. Itu tadi karena dia membuka aib institusi sendiri ya. Di balik kelakuannya yang minus ada omongan yang terlalu jujur. Hukumannya double nih, penipuan dan pencemaran nama instansi. Ya meskipun emang udah tercemar duluan sih. Waduh. Kita bantai dia guys gitu ya. Fun fact, kemarin saya hadirin wisuda TK, nggak ada di slide lulusan yang cita-citanya jadi polisi. Berasa paling keren padahal gak ganteng-ganteng amat WK. Viral juga selesai lo gitu ya. Secara sadar dia membuka aib institusinya sendiri gitu ya. Jujur banget gitu ya. Bertemanlah dengan siapapun kecuali dengan polisi gitu ya. Terkadang bingung dampak polisi di kehidupan apa ya. Jarang sekali loh kita bersentuhan sama polisi. Bahkan sebisa mungkin kita nggak mau berurusan sama polisi. Kan aneh gitu ya. Instansi yang harusnya mengayomi, yang dicari masyarakat kalau ada masalah, ini malah dihindari gitu ya. Sekarang kalau masyarakat kalau ada masalah kayaknya telepon damkar nggak sih gitu, kayak lebih satset gitu ya, lebih gercep gitu. Bahkan masalah curhat pun bisa didengerin oleh damkar ya. Butuh bayar berapa min biar laporan masyarakat bisa tembus Divisi Humas Polri, tolong terbuka aja kalau bisa publis press listnya. Capek kena PHP terus tuh kan. Ada netizen yang langsung minta dibuka press listnya gitu kan. Ya, tadi kan sama anggota tersebut kan dibilang bahwa nggak bakal tembus, uangmu nggak banyak gitu, intinya kayak gitu ya. Terima kasih infonya bang, saya jadi paham kalau kepolisian isinya orang mata duitan semua. Terima kasih juga kepada yang terhormat @Prabowo untuk infonya bahwa hukum bisa dibeli gitu ya. Mention @Listio Sigit Prabowo, Divisi Humas Polri, Bareskrim, bapak-bapak apakah citra polisi gini ya gitu ya. Ada jingan ya. Kapolri baca ndak kalau ada info-info begini gitu ya. Merasa hebat ya. Anggotanya malah ngebocorin institusinya gitu ya. Valid infonya A1 gitu ya. Valid info, karena ini yang ngomong adalah anggota sendiri gitu ya di chat tersebut ya. Aduh, bukti nyata keadilan dan hukum di negeri ini bisa diatasi dengan uang dan ancaman gitu. Sekarang udah beda zamannya. Dulu kalau lapor harus banyak uang, sekarang cukup minta tolong sama netizen semua akan kelar, cuma butuh waktu aja, itu pun nggak butuh waktu lama. Udahlah gas, udah tidak zaman lagi para korban, gas lanjutkan gitu kan. Nah ini kalau gue lihat update ya, gue baca beritanya, gue nggak tahu nih, gue belum baca nominal totalnya berapa yang udah ditipu gitu kan ya terkait hal tersebut gitu kan ya. Sempat gue baca berita ini, gue lupa ya entah benar atau salah, gue lupa, pokoknya ini untuk pinjol gitu kan, untuk pembayaran pinjol ini masih diduga ya, ini kan masih diduga, terus udah di propam juga, kasusnya udah dialihkan ke propam juga, udah ditangani, udah diselidiki seperti itu, positive people dan yang
bersangkutan ini, anggota tersebut ini udah dibebas tugas kan ya untuk sementara waktu gitu kan ya, karena sedang diselidiki. Nah terus kalau sekarang gitu kan ya, meskipun tadi kalau kata anggota tersebut bilang bahwa nggak bakal ditanggapi kalau lapor ke sana karena nggak ada duit banyak gitu. Nah sekarang kita tuh cerdas gitu kan, ada netizen gitu kan ya, kita lapor aja ke netizen, nggak usah lapor ke sana gitu. Ada bisa lapor netizen, lapor damkar gitu kan ya. Nah ini bukti kalau no viral no justice. Nah ini aduh selalu ada aja ya anggota institusi ini kan udah kayak merugikan nama instansi gitu, instansi sebesar ini, instansi bagus ini, instansi namanya baik ini dicemari oleh anggotanya. Harusnya sih emang kalau emang beneran ini kan sampai emang menipu puluhan wanita ya harusnya emang di-cut aja. Nah kalau menurut Positive People gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih. Wassalamualaikum.